Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Rumah Mas Chen, singgah untuk belajar. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data, masih dalam bahasan kita mengenai statistik. Jadi setelah data disajikan, maka data harus kita olah, kemudian harus dianalisis. Setelah dianalisis baru kita bisa memaknai dari hasil analisis kita. Ukuran pemusatan data, kalau kalian pernah dengar istilah tendensi sentral atau central tendency, itulah juga dimaksud sebagai ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data ini sering juga disebut sebagai ukuran tendensi sentral. Saya kutipkan dari pendapat Santoso apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data. Santoso 2003-97 menjelaskan bahwa ukuran pemusatan data atau central tendency itu adalah satu bilangan yang khas dan dianggap bisa mewakili atau menggambarkan semua data. Berarti ada satu bilangan yang bersifat khas dianggap bisa mewakili atau menggambarkan semua data. Jadi semua data itu bisa digambarkan dari satu bilangan, disebut sebagai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang kita pelajari pada video ini ada tiga. Yang pertama adalah mean, kemudian median, dan modus. Tiga saja yang kita pelajari pada video ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari ukuran pemusatan data ini, pemahaman kita terkait dengan data dan statistik deskriptif akan mendapatkan muaranya. Kita bahas satu persatu. Yang disebut mean itu bisa dibilang, ada orang yang menyebutnya sebagai mean, ada juga yang menyebutnya sebagai rata-rata, ada juga yang menyebutnya sebagai rata-rata hitung. Jadi yang disebut mean atau rata-rata hitung itu menurut Spiegel dan Stephen 2007 halaman 4 disebut juga average, ya, merupakan suatu nilai yang bersifat tipikal atau representatif dari suatu himpunan atau kumpulan data. Jadi yang disebut rata-rata atau mean atau average itu adalah suatu nilai yang bersifat tipikal atau representatif dari suatu himpunan atau kumpulan data. Nah, mean ini atau rata-rata hitung ini secara statistik nanti dilambangkan dengan simbol-simbol tertentu. Jadi kalian harus paling tidak memahami apa lambangnya, kemudian apa artinya, dan bagaimana cara membacanya. Untuk rata-rata hitung dibagi menjadi dua, yaitu nanti kita belajar rata-rata hitung atau mean untuk data tunggal dan rata-rata hitung untuk data kelompok. Yang dimaksud sebagai rata-rata hitung data tunggal itu adalah rata-rata yang diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh data. Nah, ini ada dalam kurung, ini kita baca sebagai sigma x, ini kita baca sebagai sigma atau jumlah, kemudian X ini adalah banyaknya data. Saya ulangi, data, dan membaginya dengan banyaknya data atau N tanpa mempertimbangkan frekuensi dan bobot data. Jadi rata-rata hitung data tunggal itu bisa kita cari dengan membagi jumlah seluruh data dengan banyaknya data. Nah, apa pula yang simbolkan data hitung itu, simbolnya apa? Jadi kita harus tahu dulu simbolnya. Simbol atau lambang rata-rata hitung data tunggal itu adalah X bar. X ada strip di atasnya, dibaca X bar, artinya adalah rata-rata yang dihitung dari data yang berasal dari sampel. Nah, kalau misalnya data itu berasal dari sampel, itu disebut statistik sampel.
Jadi lambang untuk rata-rata adalah X bar. Jadi X bar di sini disebut statistik untuk data yang berasal dari sampel. Kemudian lambang yang kedua untuk rata-rata hitung adalah mu. Ini bacanya mu. Maksudnya adalah rata-rata hitung yang diperoleh dari data yang berasal dari populasi. Nah, berarti X bar disebut statistik, kemudian mu disebut parameter. Perbedaannya adalah jika statistik itu tentu saja data yang diolah atau dianalisis itu berasal dari sampel, sementara kalau disebut parameter, data yang diolah berasal dari populasi. Jadi sama-sama artinya adalah rata-rata hitung. Suatu saat kita akan menggunakan X bar, suatu saat kita akan menggunakan mu jika data yang kita peroleh atau kita olah itu berasal dari mana. Jika sampel tentu X bar, kalau misalkan berasal dari populasinya maka kita menggunakan lambang mu. Jadi ini perlu kalian ingat karena akan berguna sepanjang kita belajar statistik dan di metode penelitian selanjutnya di skripsi. Kemudian kita akan mencoba bagaimana sih caranya menghitung rata-rata untuk data tunggal. Untuk menghitung rata-rata data tunggal kita bisa menggunakan rumus seperti ini. X bar sama dengan sigma XE per N, di mana X bar itu adalah rata-rata hitung, sigma XE adalah jumlah seluruh data, XE adalah data ke I atau data ke berapa, kemudian N adalah banyaknya data. Jadi simpel saja, suatu saat bisa saja ditulis sebagai X bar sama dengan sigma X per N gitu saja. Tapi karena data yang kita jumlahkan nanti banyak, bisa I sampai berapa, I 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan banyaknya data. Kita berikan contoh untuk menghitung rata-rata data tunggal. Tentukan rata-rata hitung nilai remedial mata kuliah statistika dari 5 orang mahasiswa dari data di bawah ini. Diberikan data seperti ini. Atun Bangkonawati nilainya 85, Paijo Meranginawanto 62, Bedul Talangkawo 78, Upik Painan 55, dan Ucok Siantar 64. Dari kelima nilai remedial ini, berapakah rata-rata hitungnya? Ingat, ini adalah data tunggal. Jadi kita menghitung data tunggal, data yang tidak dikelompokkan. Kalian masih ingat di distribusi frekuensi kemarin kita bagaimana merubah data tunggal menjadi data kelompok. Jadi kalau seperti ini namanya data tunggal. Kita coba menyelesaikan dari contoh ini. Pertama kita identifikasi dulu angka-angka yang diketahui. Ini data pertama tadi. Data pertama tadi adalah datanya Atun Bangkonawati yang nilainya 5, kita sebut sebagai X1. Kemudian Paijo X2, Bedul X3, Upik X4 dan Ucok X5. Jadi diketahui X1 85, X2 62, X3 78, X4 55, X5 64, dan banyaknya data ada 5 orang ya, N nya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya rumusnya untuk menghitung rata-rata tunggal adalah X bar sama dengan sigma XI per N. Yang disebut sigma adalah menjumlahkan seluruh data. Jadi kita jabarkan menjadi seperti ini. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah S4 ditambah S5 per N atau dibagi N. Kita tinggal memasukkan saja datanya. Untuk X1 85, X2 62 dan seterusnya sampai dengan X5 itu 64. Silakan dijabarkan. Setelah dimasukkan angka-angkanya sesuai dengan tandanya, selanjutnya kita sederhanakan menjadi 344 bagi 5 sama dengan 68,8. Jadi rata-rata hitung dari nilai remedial statistika 5 mahasiswa tadi adalah 68,8. Inilah yang disebut rata-rata, nilai satu bilangan yang menggambarkan
semua bilangan. Jadi dengan satu ini bisa menggambarkan dari 5 data ini. Jadi kalau dihitung rata-ratanya maka diperolehlah 68,8. Selanjutnya kita bahas rata-rata hitung data kelompok. Pertama dicari dari data tunggal. Data tunggal itu dikelompokkan dengan cara menentukan nilai tengah dari setiap kelas interval dikalikan dengan frekuensi setiap kelas. Kemudian hasil perkaliannya dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi langkah pertama kita, jika data kita data tunggal, harus kita kelompokkan terlebih dahulu. Setelah dikelompokkan, kemudian kita akan menambah suatu kolom kalau kita buat di tabel, yaitu kolom titik tengah. Kemudian caranya untuk menghitung adalah kita menentukan nilai titik tengah dulu dari setiap kelas interval, kemudian dikalikan dengan frekuensi setiap kelas. Setelah itu baru dibagi dengan jumlah frekuensinya. Rata-rata hitung data kelompok dapat kita gunakan rumus seperti ini. Mohon perhatikan perbedaannya dengan data tunggal. Kalau data tunggal tadi kita berbicara tentang N dan sigma X. Untuk data kelompok tentu ada frekuensinya ya. Jadi bacanya adalah X bar sama dengan sigma dikali XTI dikali FI dibagi sigma FI, di mana X bar itu adalah rata-rata hitung, XTI adalah titik tengah kelas ke I, dan sigma FI adalah jumlah frekuensi. Kita berikan contoh. Tentukan rata-rata hitung nilai remedial mata kuliah statistika dari 25 orang mahasiswa dari data di bawah ini. Nah, kalau tadi contoh pertama adalah data tunggal, sekarang ada interval kelasnya, lalu ada frekuensinya. Ini sudah kita pelajari. Untuk kelas pertama itu interval kelasnya dari 50 sampai 56 satu orang, kemudian 57 sampai dengan 63 3 orang memperoleh nilai 85 sampai 91 satu orang dengan total 25 orang. Ini akan kita hitung rata-ratanya dan kita akan menggunakan rata-rata hitung data kelompok karena datanya berbentuk data kelompok. Kita coba menyelesaikannya. Pertama langkahnya, nanti kalau kalian ingin menentukan rata-rata hitung data kelompok, mohon diikuti langkah-langkah atau tahapan-tahapan penghitungan secara tertib, karena kita akan merubah dulu. Kalau misalnya perlu merubah dari data tunggal data kelompok baru menghitungnya. Jadi untuk menjawab soal yang ini kita ikuti tahapannya. Pertama, kita membuat tabel bantu dengan menambahkan kolom titik tengah atau XTI. Nah, kolom pertama nomor interval kelas itu kita ambil dari contoh soal tadi, kemudian frekuensi kita ambil dari sana. Jadi kita perlu menambahkan satu kolom titik tengah XTI dan perkalian XTI dikali FI. Kenapa kita tambah ini? Ya karena dalam rumus tadi akan mencantumkan XTI FI sekaligus XTI kali FI. Jadi untuk mengisi titik tengah ini sangat mudah saja, ada dua cara sebenarnya. Yang pertama, dari mana datangnya angka 53? Bisa kita lihat dari tepi bawah kemudian ditambah dengan tepi atas dibagi 2. Jadi 50 ditambah 56 dibagi 2, hasilnya adalah 53. Atau dengan cara kedua, dengan menggunakan batas bawah. Batas bawah itu adalah tepi bawah dikurang 0,5 kemudian ditambah dengan tepi atas ditambah 0,5. Jadi hasilnya juga akan 53. Dengan cara yang sama kalian bisa menghitung untuk kelas-kelas yang lain. Setelah itu kalikan saja antara kolom titik tengah ini dengan frekuensi. XTI dikali FI ada di kolom yang ini. Jadi 53 dikali 1, 53, 60 kali 3, 180 dan seterusnya. Sehingga kita peroleh kesimpulan akhir. Untuk sigma FI ada 25,
lalu sigma XTI kali FI 1773. Inilah angka-angka inilah dengan notasi inilah akan kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari rata-rata hitung data kelompok. Langkah kedua, kita menghitung rata-rata data kelompok dengan rumus yang tadi ya. Kita tinggal memasukkan saja angka-angka yang diperoleh dari tabel bantu langkah pertama. Sigma XTI kali FI tadi kita peroleh 1773, sementara sigma F ini adalah 25. Ketika kita bagi 1773 dibagi 25, hasilnya adalah 70,92. Jadi itulah rata-rata hitung data pada contoh tadi. Kita coba latihan dulu sebentar ya. Diberikan data nilai kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 7A SMPX. Ya, mohon diperhatikan. Ini adalah data nilai kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 7A SMPX. Mohon diperhatikan juga ya, ini adalah merupakan data tunggal. Tugas kita latihan kali ini adalah kita akan mencari rata-rata hitung untuk data kelompok, sementara soalnya adalah data tunggal. Tentukan rata-rata hitung atau main data kelompok dari nilai kemampuan pemecahan masalah matematis di atas ya. Perintahnya adalah kita disuruh menghitung rata-rata data kelompok, sementara data yang diberikan adalah data tunggal. Jadi bagaimana langkahnya? Ya, tentu saja kita akan merubah terlebih dahulu data tunggal ini menjadi data kelompok. Ini sudah kita pelajari pada video saya penyajian data distribusi frekuensi. Kita coba menyelesaikannya. Pertama, kita menyusun tabel distribusi frekuensi data kelompok dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini bisa kalian lihat video saya di distribusi frekuensi ya. Kita perhatikan di data tunggal pada contoh tadi, data tertinggi dan data terendahnya berapa. Jadi langkahnya adalah kita menentukan jangkauan atau rank dengan rumus R sama dengan X max dikurang X min. X max nya tadi 90 dikurangi X min nya adalah 55, sehingga R nya adalah 35. Selanjutnya ketika kita sudah menentukan R, baru kita akan menentukan banyaknya kelas ya, dengan aturan Sturges seperti kita pelajari. Jadi tinggal masukkan angka-angkanya saja. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. K sama dengan 1 tambah 3,3 log 35. Kemudian kita sederhanakan menjadi K sama dengan 6,09533. Kita bulatkan menjadi 6. Jadi data tadi yang data tunggal ketika kita ubah ke dalam bentuk data kelompok menjadi 6 kelas ya. 6 kelas. Jadi ranknya tadi ketemu 35, kemudian kelasnya ada 6K nya. Selanjutnya kita mencari interval. Jadi nanti data paling rendah dengan interval berapa, baru ada batas atas kelas pertama. Langkah ketiga, kita akan menentukan interval kelas dengan rumus I sama dengan R per K. R itu nilai yang kita peroleh pada langkah pertama, K adalah nilai yang kita peroleh pada langkah kedua. Ingat, R per K bukan R per N. Jadi I sama dengan 35 per 6, kemudian kita sederhanakan menjadi 5,833. Interval kelas diambil 6. Ini dimaksudkan supaya semua data terakomodasi dan tidak ada data yang diabaikan. Jadi interval kelasnya kita ambil 6. Langkah keempat, menentukan batas kelas, yaitu ada dua, batas atas dan batas bawah. Ini sudah saya jelaskan. Batas bawah kelas pertama adalah 55, kemudian batas atasnya 60. Ini kelas pertama. Kelas kedua, batas bawahnya adalah 61, batas atas kelas kedua adalah 66, dan seterusnya untuk kelas-kelas yang lain sampai dengan kelas ke-6. Lalu langkah yang kelima, menyusun tabel distribusi data kelompok dari data tunggal dengan menggunakan langkah 1, 2, 3, 4. Kita susun menjadi tabel distribusi data kelompok. Ini data
kelompoknya ya, sehingga ada 6 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian interval kelasnya atau jarak kelasnya adalah 6. Kita hitung dari angka 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ada 6. Kemudian 61, 62, 63, 64, 65, 66, ada 6. Jadi kita sudah mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Tugas kita berikutnya adalah menghitung rata-rata data kelompok. Kita lanjutkan. Untuk menghitung rata-rata data kelompok, kita perlu membuat tabel bantu dengan menambahkan satu kolom, titik tengah, dan perkalian XTI dengan FI-nya. Jadi kita butuh titik tengah dan XTI dikali FI seperti contoh pertama tadi. Dari mana datangnya 57,5? Ya, bisa ada dua cara tadi saya sampaikan. Cara pertama adalah jumlahkan saja nilai terendah batas bawah dan batas atas dibagi 2, atau menggunakan, saya ulangi, tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2, atau dengan menggunakan batas bawah ditambah batas atas. Kalau batas bawah 55 dikurang 0,5, 49,5 ditambah dengan 60 tambah 0,5 dibagi 2, nanti hasilnya sama. Setelah itu baru kita mengalihkan pada kolom ini XTI, ini kolom XTI dikali FI, sehingga 690 itu berasal dari 57,5 dikali 12, dan seterusnya. Yang paling penting terakhir kita adalah di bagian akhir jumlah. Sigma FI sudah kita ketahui 35, kemudian sigma XTI dikali FI adalah 2426,5. Selanjutnya baru kita masukkan angka-angka yang ini ke dalam rumus untuk menghitung mean atau rata-rata hitung data kelompok. Ini saya berikan contoh saja untuk menghitung titik tengah, satu contoh. Kemudian kita salin terlebih dahulu rumusnya. Setelah kita tahu rumusnya, kita masukkan angka-angka sesuai dengan yang kita cari di tabel terakhir. 2426,5 dibagi 35, maka hasilnya adalah 69,33. Jadi kita sudah memperoleh kesimpulan bagaimana kita menghitung rata-rata data tunggal dan juga rata-rata data kelompok. Mudah-mudahan saja informasi ini bisa memberikan wawasan buat kalian untuk belajar materi berikutnya. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesilapan saya. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.